Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Misti. Ya, Misti hari ini akan sharing tentang IPA ya. Kita akan sharing tentang IPA. Nah, tentang apa ya IPA-nya? Tentang pencernaan manusia ya. Sistem pencernaan manusia. Adik-adik pasti ada beberapa yang memang sudah belajar ya di sekolahnya. Kita akan mantapkan lagi. Yuk. Oke, kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga berkah ya sharing kita hari ini. Oke, baik. Izin share screen dulu ya. Nah, nih ya. Misti ini tidak akan besarkan ya, biar lebih lancar gitu ya. Insya Allah ini masih tetap terlihat ya gambarnya. Oke, nah, oke segini aja ya cukup ya. Oke, baik. Kita akan membicarakan tentang sistem pencernaan manusia. Kalau sistem pencernaan berarti kaitannya dengan makanan ya. Makanan tuh masuknya mulai dari mana? Terus kenapa apapun makanannya itu keluarnya sama gitu ya. Dan bagaimana nih bagian-bagian pencernaan, bagaimana Allah begitu sempurna ya menyerap makanan kita sehingga tadinya kita bayi menjadi tumbuh besar itu efek dari eh, banyak makanan yang kita makan. Salah satunya itu ya. Oke, sini ada makanan-makanan sehat ya, ada buah, ada sayur. Ya, kalau adik-adik suka makan seblak, mesti suka. Bakso suka, jangan pedes-pedes ya. Nanti sakit perut. Oke ya. Nah, kelihatan nggak ya adik-adik? Nah, di sini ada pencernaan makanan. Ya, pengertiannya itu apa? Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga digunakan oleh tubuh. Proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga digunakan oleh tubuh. Jadi menyerap. Jadi daging, jadi vitamin, tubuh kita menjadi sehat, kemudian kita jadi kenyang, gitu ya. Itu proses pencernaan makanan. Oke, lanjut ya. Lalu alat-alatnya apa saja? Nah, wah, ada makanan enak nih. Ada kopi, ada sandwich, ada yang tengah itu apa ya? Eh, kayak semacam pancake gitu ya, kali. Nah, ya, kita sebutkan alat-alatnya. Yang pertama, mulut. Ada kerongkongan, ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus, dan kemudian ada usus besar, dan ada anus. Kita bahas satu-satu. Oke, sip. Nah, ini yang pertama mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, ada ludah, ada apa lagi? Lidah juga ada ya. Kemudian dan ludah ini dibantu oleh enzim untuk mencerna makanan yang kemudian masuk ke dalam kerongkongan kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam gigi dulu ya. Gigi. Yang pertama itu ada gigi seri. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan berserat. Nah, makanya sapi tuh banyaknya giginya gigi seri karena dia makanannya rumput gitu ya. Kemudian yang kedua ada gigi taring. Gigi taring itu berfungsi untuk mengoyak makanan. Jadi gigi taring itu cukup tajam ya. Kalau contohnya itu ada di ini harimau. Harimau itu kan pemakan daging ya. Nah makanya dia taringnya banyak ya. Karena yaitu untuk sebagai modal dia untuk memakan daging ya. Kemudian yang ketiga ada gigi geraham. Gigi geraham itu untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Gitu ya, di sini. Nah, di sini ya gigi seri itu ada depan, kemudian ada gigi taring, kemudian ada gigi geraham. Ini ada gambarnya. Oke?
Sip ya, terbayang ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada lidah juga ya, masih di dalam mulut. Oke. Jadi, proses penghancuran oleh gigi di dalam rongga mulut itu disebut dengan proses mekanis. Jadi, proses penghancuran oleh gigi dalam rongga mulut itu disebut dengan proses mekanis. Dan penghancuran makanan di dalam mulut itu dibantu oleh lidah. Letak-letak makanannya itu dibantu oleh lidah. Ya, jadi lidah itu merupakan otot yang lentur permukaannya, kemudian ada bintik-bintik kecil dan peka terhadap rasa. Sehingga kita bisa membedakan apakah ini manis makanan tuh ya. Kok gula nih manis, kok garam tuh ternyata asin gitu ya. Dan sebagainya. Ada yang obat, kalau makan obat rasanya apa adik-adik? Betul, pahit ya. Nah, itu tuh fungsi dari lidah. Kita bisa membedakan mana yang asin, manis, mana yang, asin, manis, pahit, asam gitu ya. Itu fungsi dari lidah, ya. Nah, lidah juga untuk mengatur letak makanan dan membantu proses menelan makanan yang sudah dilumat, ya, yang sudah hancur kemudian dibantu oleh lidah. Makanya ya kalau misalnya kita, sedang panas dalam gitu ya. Oh sebentar sebentar. Nah, sedang panas dalam gitu, biasanya nggak enak makan, aku tuh kayaknya makanan tuh semua pahit gitu, atau hambar gitu ya, atau ada rasa perih karena ada luka kalau panas dalam tuh gitu ya. Nah, itu memang berarti fungsi lidahnya sedang terganggu. Nah, gitu ya, makanya adik-adik jangan anggap sepele nih lidah kita, harus banyak, memakan makanan vitamin agar terhindar dari fungsinya yang berkurang, terhindar dari panas dalam, biar kita tetap enak makan, gitu ya. Oke, berikutnya setelah dari mulut, yang kedua ada kerongkongan. Nah, jadi makanan terdorong dari mulut ke kerongkongan atau esofagus yang biasa disebut dengan gerakan peristaltik. Ya, gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan kemudian menuju ke lambung. Lambung. Aduh, halo, halo kamera, lambung ya. Ini ya, mesti menunjuk perut ya, jadi masuk ke lambung. Nah, gerakan peristaltik ini terjadi di seluruh organ pencernaan manusia. Itu adanya di kerongkongan. Jadi, setelah mulut masuk ke kerongkongan. Ya, didorong gitu ya. Ada kemudian ada gerakan peristaltik, gerakan meremas makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan kemudian ke lambung. Itu ciri khasnya kalau dalam kerongkongan itu ada gerakan peristaltik. Kalau tadi di mulut, ciri khasnya ya ada ini ya, ada lidah, ada gigi ya untuk mengolah, melumatkan makanan, itu di mulut. Kemudian yang ketiga itu ada lambung. Di dalam lambung, itu makanan dicerna oleh bantuan enzim. Dan di dalam lambung itu terdapat asam lambung. Makanya kalau misalnya kita, pola makannya sedang tidak teratur ya, asam lambungnya naik, kemudian perih, nyeri ulu hati di sini, itu efek dari asam lambungnya naik, gitu. Nah, di sini ada enzimnya, macam-macam enzim, mungkin ini, eee, asing ya buat, adik-adik yang masih sekolah dasar ya, masih di jenjang SD, ini asam klorida, kita kenalan ya, di jenjang SD kita kenalan sama nama-nama enzim, sama fungsinya. Ada asam klorida, fungsinya untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin berfungsi mengumpulkan kasein yang terdapat di dalam air susu. Misi gimana ngafalinnya? Nanti Misi punya triknya cara ngafalin enzim-enzim di dalam pencernaan ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga tadi ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus. Jadi di sini, di usus halus ini, sebentar, Misti akan coba naikkan sedikit ya.
Sebentar. Nah, ini ya, biar terlihat gambarnya. Oke, usus halus. Nah, segini ya, adik-adik ya. Oke, usus halus itu jadi di sini, di usus halus ini makanan dicerna dan sari-sari makanan diserap pada dinding-dinding usus halus. Nah, usus halus juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Nah, ada enzim juga di usus. Yang pertama ada enzim tripsin, ada lipase. Tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein ya atau pepton menjadi asam amino. Kemudian ada lipase, ya. Lipase itu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase harusnya ya, ada amilase juga. Oke. Gitu ya. Jadi di usus halus ada tripsin, ada lipase, ada amilase harusnya ya. Ini nanti mesti tambahkan ya. Jadi di usus halus itu ada amilase juga. Ada enzim amilase. Nanti ada trik menghafalnya ya. Oke, berikutnya. Ada usus besar. Di dalam usus besar ini ya, eh, sisa sari-sari makanan dan air diserap dan sisa dari makanan akan dibuang melalui anus. Jadi di dalam anus ya, mohon maaf, di dalam usus besar terjadi proses pembusukan makanan dulu. Jadi belum ini ya. Kalau anus nanti setelah ini. Jadi terjadi pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar itu yang dibantu oleh bakteri coli gitu ya. Nah, ini usus besar, siap-siap nih di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah kita makan ya. Nah, kemudian setelah pembusukan barulah dikeluarkan dari lubang anus ya. Jadi anus ini merupakan alat pencernaan manusia yang terakhir dan menjadi alat pembuangan kotoran melalui anus ini. Itu ya. Jadi tadi mulainya makanan itu masuk ke mulut. Oke, mulut ya. Kemudian di sini dilumat, dibantu posisinya oleh lidah, dilumatkan oleh gigi gitu ya. Kemudian dibantu juga menelan oleh lidah juga dan masuk ke kerongkongan. Kemudian masuk ada gerakan peristaltik itu masuk ke lambung, kemudian masuk usus halus, masuk usus besar dan kemudian berakhir di anus. Gitu ya, itu sederhananya. Oke, bisa ya diikuti ya. Sip. Nah, sekarang kita sering ya mengalami diare atau kayak, "Miss, aku izin nggak masuk, nggak belajar dulu sama Misti." "Kenapa?" "Aku ini apa, emahku kambuh." Nah, ini berkaitan sama pencernaan makanan ya. Kita lihat gangguan-gangguan pada pencernaan. Nah, yang pertama penyakit diare. Nah, seperti tadi yang sudah Misti katakan ya. Jadi rata-rata ini kalau pencernaan itu ada gangguannya itu penyakit diare ya. Jadi diare ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus ya. Nah, biasanya bakteri ini masuk melalui makanan ya. Biasanya perutnya perih, mulas, kemudian suka buang air besar, sering bahkan ya tidak normal gitu untuk durasi waktunya tuh. Jadi sering, kemudian kalau diare itu bentuknya juga cair dan pada akhirnya makanya di sini suka ada kekurangan cairan sampai dehidrasi dan harus mengganti cairan itu dengan infus misalnya ya, atau pertolongan pertamanya bisa menggunakan Oralit. Nah, Oralitnya nggak ada, Miss, soalnya ini diarenya tengah malam, apotek tutup. Gitu ya. Nah, ini bisa diganti dengan meralutkan garam dan gula ke dalam air matang. Itu bisa ya untuk pertolongan pertama pada gangguan penyakit diare, gitu ya.
Oke, yang kedua, ini ada sariawan. Sariawan itu peradangan yang terjadi pada rongga mulut dan lidah. Jadi biasanya kalau sariawan tuh di sini, "Aduh aku ini, sariawan," kalau di bahasa Sunda mah "barusuh," gitu ya, "aku tuh nggak bisa makan, perih," gitu. Nah itu, peradangan pada mulut dan lidah. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini gitu ya, "Ini sebelah kanan tuh aku ini semuanya," gitu misalnya. Seperti itu. Akhirnya kita juga tidak merasakan makanan yang enak gitu. Makanan enak jadi terasa nggak enak karena kita panas dalam. Nah biasanya kalau sariawan ini, penyebabnya adalah kuman ya, atau, berarti si tubuh itu kekurangan vitamin C, ya. Nah, makanya adik-adik harus rajin tuh makan buah, sayur, gitu ya, untuk mencegah sariawan. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan hepatitis, adik-adik, ya. Hepatitis ini adalah gangguan peradangan pada organ hati. Nah, ini disebabkannya oleh virus ya, virus hepatitis. Jadi hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, biasanya tanda-tandanya itu, lebih ke gejala flu, kemudian badan juga lebih lemah, mual gitu. Kemudian nafsu makan juga lebih berkurang, gatal-gatal pada otot sendi, demam gitu ya, itu hepatitis. Dan, hepatitis ini virusnya menular. Melalui apa? Melalui makanan, minuman, sama cairan tubuh penderita. Jadi harus lebih hati-hati ya kalau terdiagnosis hepatitis. Gitu ya. Oke. Nah, jadi hepatitis ini ada sih pencegahannya, itu untuk, mencegah hepatitis itu dengan cara imunisasi hepatitis, ya. Ayo adik-adik sudah imunisasi hepatitis belum? Dicek deh ke bundanya ya. Oke, sip. Yang terakhir ya, kita akan bahas yang terakhir ini ada gangguan pencernaan. Nah, ini radang lambung, yaitu tadi mah, "Mah aku kambuh, perih," gitu ya. Jadi ini tuh produksi asam lambung yang terlalu banyak ya. Biasanya disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Paginya sarapan, siangnya kagak, sorenya enggak, malam baru makan. Besoknya gitu lagi, sarapan yang enggak, makan siang terlambat misalnya ya, tidak tepat waktu, eee, makan malam terlewat, besoknya baru sarapan. Nah, seperti itu. Itu tidak teratur. Kalau polanya terus berulang seperti itu berhari-hari, maka yang akan terjadi adalah perih. Ini yang disebut dengan radang lambung. Gitu ya. Dulu Misty tuh sampai gak bisa jalan adik-adik. Jadi sempet mahnya itu terlalu parah gitu ya, sempet parah gitu. Eee, jadi nggak nyaman tuh di perut tuh. Sampai mau jalan juga nggak bisa. Jadi akhirnya apa ya, kayak merangkak gitu kalau mau ke kamar mandi itu. Makanya adik-adik hati-hati banget ya, kita nggak bisa menyepelekan gangguan-gangguan ini pada pencernaan ya. Jadi gimana nih caranya agar tidak menderita, penyakit MAH? Nah, sebaiknya nanti adik-adik makan makanan yang sehat secara teratur. Itu sih pola makan yang harus dijaga. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, itu, secara umum gambaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini Missy mau kasih tips nih ya, sebetulnya yang, biasanya belum mudah untuk dihafal, itu jenis-jenis enzim, gitu ya. Sebetulnya di mulut juga ada ya, di mulut itu ada enzim namanya enzim petialin. Jadi ada enzim petialin itu sebentar, enzim di mulut. Nah, di mulut itu ada glukosa ya, zat gula. Sehingga adik-adik pernah nggak dulu waktu kecil kita tuh suka makan, tapi, nasinya udah masuk ke mulut nih, tapi sama kita teh terus dilumat aja, nggak ditelan-telan. Sampai ibu kita tuh, eee, apa, kesel gitu ya, "Kok nggak ditelan-telan? Ayo kunyah kunyah," gitu. Nah, kalau kita terus mengunyah dan tidak menelan, itu
ada semu-semu manis pada makanannya karena di mulut itu ada enzim petialin yang mengandung zat gula ya. Petialin di mulut, kemudian di lambung ya. Nah, di lambung asam klorida. Sebetulnya ini kalau asam klorida, enzim pepsin, renin. Ini bisa ada singkatannya juga ya adik-adik. Di lambung ada perak. 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 Nah, ini bisa sengaja ya. Ini P-nya itu pepsin. Nah, R-nya itu renin. Nah, makanya ini kapital ya, ditulisnya ya. Renin sama K. Nah, jadi E-nya aja yang kecil. Karena dia nyambung satu kesatuan ya. Perak sama asam klorida. Terus itu kalau misalnya di lambung ada enzim apa saja. Misalnya ya, ada yang bertanya atau evaluasi di ujian. Ada perak, pepsin, renin, asam klorida gitu. Nah, gimana cara menghafal fungsi tubuhnya? Fungsi enzimnya. Nah, mesti ada nyanyiannya ya. Adik-adik tahu nggak lagu Cherry Bell? Apa ya judulnya ya? Yang lala 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 lala. Mesti udah nggak ingat syairnya seperti apa karena fokus di sini di hafalan enzim. Jadi syairnya tuh diganti sama hafalan enzim. Gini, bentar. Di mulut tadi tuh ada enzim petialin ya. Mulut punya enzim petialin yang mengubah karbohidrat, disebut juga amilum, menjadi glukosa. Tuh, ya. Mulut punya enzim petialin. Fungsinya apa? Mengubah karbohidrat, disebut juga amilum. Menjadi apa? Menjadi glukosa. Tuh, sudah langsung ada fungsinya. Nah, sekarang kita ke lambung. Lambung punya enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin mengubah protein jadi pepton. Renin berfungsi ubah air susu. Dan asam klorida membunuh semua kuman. Nah, itu lambung. Ya. Nah, masuk ke usus. Di usus enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Nah, ada lagi fungsinya. Lipase mengubah lemak jadi gliserol, amilase, amilum menjadi gula. Enzim tripsin dapat mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, gitu. Ya, jadi biar lebih mudah dihafal. Boleh dengan cara dinyanyikan seperti ini ya. Nah, kalau di usus halus itu bisa juga sih disingkat ya, sebentar. Nah, di usus itu ada tali. Nah, T-nya tripsin, A-nya amilase, Li-nya lipase. Nah, ini kalau adik-adik perlu jenisnya saja. Tapi kalau untuk fungsinya boleh seperti tadi dinyanyikan ya. Sebetulnya Misti ada nih. Bentar, Misti stop share dulu ya. Jadi sempat Misti juga kalau adik-adik mau boleh kunjungi Instagram Misti ya. Karena Misti juga mencantumkan di sini sudah sempat nih Misti nyanyikan di sini. Nah, oke. Sebentar ya, kita share sound. Mudah-mudahan kedengaran adik-adik. Nah, ini nih.
Nah, kalau ini ada musiknya. Mulut punya enzim petialin yang mengubah karbohidrat, disebut juga amilum, menjadi glukosa. Lambung punya enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin mengubah protein jadi pepton, renin berfungsi ubah air susu, dan asam klorida membunuh semua kuman di usus. Enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Lipase mengubah lemak jadi gliserol, amilase amilu menjadi gula. Enzim tripsin dapat mengubah pepton menjadi asam amino. Mulut. Nah, oke. Jadi itu diulang-ulang ya. Nah, di sini Misti juga cantumkan apa namanya? Syairnya ya. Jadi adik-adik boleh nanti kunjungi Instagram Misti ya. Oke, adik-adik, untuk pembahasan tentang pencernaan manusia dicukupkan segini dulu ya. Cukup sampai di sini dulu, nanti next akan ada lanjutan-lanjutannya lebih detail lagi ya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak proses pembelajaran Misti pada hari ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya yang lebih asik, menyenangkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik-adik.